warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat fasilitator Diklat KKA Fase E LPD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Yang pertama ada Profesor Dr. Suyitno Magister Pendidikan. Yang kedua ada Bapak Murhadi SPDT Magister Engineering. Saya Hangga Permana dari SMK Widya Kutarjo. Video ini merupakan tugas on job training dalam Diklat KKA untuk peer teaching. Bab yang saya ambil adalah mengenal ragam AI dari asisten virtual hingga asisten cerdas untuk SMK. Semoga video ini sesuai harapan dan bisa menjadi referensi secara umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan untuk berdiri dulu, rapikan dulu bajunya. Untuk semuanya berdiri. Sabunnya disiapkan, kencangkan. Oke, kalau sudah duduk kembali kita berdiri. Atau teman-teman silakan dipimpin untuk berdoa. Ya, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah sarapan? Sudah. Semuanya sehat? Sebelum kita mulai pembelajaran, absen terlebih dahulu. Abdul Sifaul Arya hadir. Adjuan Jaka hadir. Andika Pratama hadir. Andre Kurniawan Asep hadir. Semuanya hadir ya? Ya. Oke. Pada kesempatan hari ini Pak Angga mau menyampaikan materi tentang mengenal ragam AI dari sistem virtual hingga sistem cerdas. Itu ya. Jadi nanti kita belajar itu, namun sebelumnya masih ingatkah? Masih ingatkah AI yang kemarin Pak Angga sampaikan? Kira-kira kemarin masih ingat pelajaran apa yang Pak Angga sampaikan? Macam-macam AI yang sudah kita. Nah, kemarin itu mempunyai tujuan pembelajaran, namun pada pertemuan ini tentu dengan materi yang berbeda, maka tujuannya juga tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama nanti siswa mampu mengenali dan membedakan jenis-jenis AI berdasarkan kemampuan dan fungsi. Jadi nanti bisa membedakan fungsi, jenis-jenis dan lain sebagainya. Yang kedua, siswa mampu memahami cara kerja dan pentingnya prompt engineering. Yang ketiga, siswa mampu menyadari peran AI dalam kehidupan sehari-hari dan di masa depan. Jadi penggunaan AI itu, kita sehari-hari itu menggunakan apa, terus jangka panjangnya itu apa. Nah, itu nanti kita pelajari selama pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya ya. Oke, ada yang mau menjawab pertanyaan yang ada di papan? Coba sebutkan AI yang pernah kamu pakai. Oh, kira-kira. Yo, apa? ChatGPT. Terus digunakan untuk apa ChatGPT tersebut? Mengedit foto. Mengerjakan soal tugas ya biasanya ya. Ada soal dari Bapak Ibu guru, cari di ChatGPT, jawabannya sudah ada. Ada yang lain selain ChatGPT? Oke, Mas Adjuan menggunakan Gemini. Oke. Apakah fungsinya sama? Digunakan untuk mengedit foto? Hampir sama ya. Oke, silakan ditonton sebentar. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat, guru habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan?
Bedanya ada di mana? Kalau yang artificial narrow itu sering kita temui pada saat ini dan di situ mudah kita dapatkan. Contohnya adalah aplikasi pengenalan wajah di HP. Ada, sedangkan yang ketiga adalah super intelligent atau kecerdasan yang super. Nah, di sini adalah AI yang jauh lebih pintar dari manusia. Tetapi di sini masih banyak sekali kekurangan. Contohnya asisten virtual yang canggih, atau di sini adalah yang kalian kenal karena kalian jurusannya adalah otomotif, kendaraan otonom. Apa kendaraan otonom? Kendaraan yang tidak mempunyai awak. Awak itu adalah pengemudi. Jadi kalau kalian nanti ketemu dengan mobil yang tidak ada pengemudinya, nggak usah kaget. Di situ sudah ada super intelligent yang bekerja. Kita ice breaking dulu. Ini banyaknya ngantuk. Yuk kita mulai ice breaking. Kita ajari ini tepuk. Namanya adalah tepuk semangat velocity. Sudah pernah belum? Belum. Kita mulai ya. Tepuk. Saya ajari dulu. Tepuk semangat velocity. Bu. Ha. Buka. Well, bisa? Ya kita bareng-bareng yuk. Bareng-bareng bisa? Oke. Tepuk semangat velocity. Bu. Ha. Buka. Well, itu tangan. Yang kedua nih, ada tepuk pundak. Oke, sambil tepuk ini ya. Ulangi lagi ya. Wahai temanku. Wahai sahabatku. Terima kasih sudah mau jadi teman kelasku. Mari kita wujudkan cita-cita kita. Dan jangan lupakan aku. Sukses untuk kita semua. Silakan ya. Selanjutnya kita diskusi. Waktunya adalah 10 menit. Silakan untuk diskusi LKPD-nya. Itu nanti bisa membaca lewat scan barcode. Silakan yang HP-nya bisa diakses itu scan barcode, silakan di-scan dulu. Nanti di situ isinya adalah LKPD. Nanti bisa kita kerjakan bersama. Namun, Anda juga sudah menyiapkan lembar hardnya. Nanti kalian tinggal mengisi di sini. Nanti tugas kalian adalah mendiskusikan masing-masing kelompok. Silakan yang mau mengakses dulu. Sambil saya bagi LKPD kelompok 1. Ini kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 4 ya. Silakan di-scan dulu. Oke, sambil nanti didiskusikan dengan teman satu kelompok. Oke, silakan bisa dimulai. Waktunya diskusi. Nanti tugas Pak Angga adalah memandu ketika kalian mengalami kesusahan. Di situ sudah terdapat 8 soal. Nah, tugas kalian adalah nanti tinggal checklist saja mana yang itu merupakan AI dan mana yang manusia. Ada yang belum scan barcode silakan. Yuk, scan dulu. Di platform. Kelompok 1, ada yang mau ditanyakan soal nomor berapa yang masih belum paham? Silakan scan dulu ya belum. Nomor 3, soalnya adalah menurutmu apakah AI bisa menggantikan manusia sepenuhnya? Nanti bisa dijawab menurut pemahaman diskusi kelompok ya. Bisa menggantikan atau bisa menggantikan tapi tidak sepenuhnya. Oke, kelompok 2 bisa.
silakan langsung jangan lupa nama kelompok ya. Nama kelompok itu bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Belajar dari data dan program yang diberikan. Penjelasan singkat, manusia belajar dari pengalaman dari data yang mereka terima, berarti menggunakan algoritma. Kedua, punya emosi dan empati, yaitu manusia memiliki emosi dan empati, tidak memiliki kesadaran emosi atau perasaan. Yang ketiga, karakteristik membuat keputusan hanya dengan akal dan pola, yaitu A. Membuat keputusan hanya dengan akal dan pola. Manusia menggunakan intuisi. Yang keempat, bisa memahami konteks yang luas, yaitu manusia bisa memahami konteks yang luas. Keduanya bisa memahami konteks, manusia memahami konteks sosial. Kelima, kreatif, imajinatif, dan menciptakan ide baru, yaitu manusia dikenal karena kreativitas dan imajinasi mereka yang unik, dapat menghasilkan karya kreatif. Keenam, bisa bekerja 24 jam non-stop, yaitu A. Bisa bekerja 24 jam non-stop. Manusia memiliki keterbatasan fisik dan Beri hapus dulu untuk kelompok 4. Ternyata hasilnya lumayan bagus ya. Ada yang mau menambahkan tadi dari yang disampaikan oleh kelompok 4, poin nomor 1 sampai nomor 8 ada yang mau ditambahkan mungkin alasannya dan lain sebagainya bisa, atau ada jawaban yang berbeda? Sama ya? Sama, oke. Bisa kembali ke tempat duduk. Oke. Sebagai penguatan bahwa yang tadi disampaikan oleh kelompok 4, contoh saya ambil poin nomor berapa? Nomor 6. Oke. Nomor 6 karakteristiknya adalah bisa bekerja 24 jam non-stop. Itu pasti yang bisa adalah AI. Kalau manusia normal bisa bekerja dengan efisien adalah 6 sampai 8 jam. Setelah itu dia butuh istirahat, butuh recovery. Jadi kalau untuk bekerja 24 jam itu akan sangat melelahkan. Kalau diteruskan bisa sakit. Tapi AI hadir menggantikan peran manusia dengan mampu bekerja 24 jam non-stop. Apa yang kita pelajari hari ini? Kira-kira silakan. Ada yang mau? Kelompok berapa? Kelompok 2 silakan. Yang kita pelajari hari ini adalah ada 3 jenis AI berdasarkan kemampuannya. Yang pertama, narrow AI atau AI lemah yang hanya bisa melakukan satu tugas seperti menyalakan lampu favoritmu atau mengenali wajah di kamera. Yang kedua, AI kuat yang katanya bisa belajar dan berpikir seperti manusia, tapi ini masih sebatas ide. Contohnya seperti pelayan pelanggan. Yang ketiga, yang paling menyenangkan yaitu super intelligence, yaitu AI yang jauh lebih pintar dari manusia, seperti mobil tanpa supir. Oke, kita beri hapus dulu. Mas Asrori dari kelompok 2 mampu menyerap materi pada pagi hari ini. Ada yang mau nambahkan lagi mungkin selain Mas Asrori? Mas Ajuan, silakan dari kelompok 3 ini ya. Silakan penguatannya. AI juga dibedakan dari cara kerjanya. Ada yang hanya berinteraksi pada situasi saat ini seperti mesin reaktif, ada yang mencerminkan sementara, ada pula yang sedang dikembangkan supaya bisa paham perasaan dan pikiran kita. Yang paling tinggi adalah AI dengan kecerdasan diri yang bisa
Ya, tepuk tangan juga. Untuk pembelajaran hari ini tangga saya kira cukup. Maka untuk pembelajaran yang akan datang, oke ya, nanti sambil belajar dibuka di rumah, yaitu pembelajaran mengenai AI generatif dan dunia prompt engineering. Untuk pertemuan selanjutnya. Demikian untuk pertemuan pada pagi siang hari ini. Terima kasih untuk segala antusiasnya. Untuk mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa mengembangkan diri kita di masa yang akan. Silakan Pak Ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya, berdoa mulai.